Pada mulanya, diyakini bahwa seni ventriloquisme ini dulunya merupakan praktik dan ritual keagamaan. Masyarakat Yunani di abad pertengahan menyebut seni ini sebagai gastromancy, di mana suara-suara yang sengaja dihasilkan dari perut itu dianggap sebagai suara-suara dari para arwah orang atau leluhur yang sudah mati. Arwah-arwah itu dipercaya mengambil sebuah tempat khusus di dalam perut para ahli seni ventriloquisme ini. Sang ahli ventriloquist kemudian akan dengan lihai menafsirkan suara dari para arwah itu. Karena banyak yang menganggap bahwa para ahli ventriloquisme itu memiliki kemampuan untuk berbicara secara langsung kepada arwah orang-orang mati, dan juga bisa meramalkan kejadian di masa depan. Pada masa itu para masyarakat penganut kepercayaan animisme juga sangat mempercayai bahwa para pendeta di kuil suci memang bisa membuat para arwah orang mati itu bisa berbicara dan berkomunikasi dengan para ahli ventriloquisme. Salah satu kelompok yang tercatat memang paling awal dan sebagai perintis dari seni ini adalah kelompok yang bernamakan Pythia, di mana ada seorang pendeta wanita di sebuah kuil suci Apollo di Delphi, yang mana dia bertindak sebagai mediator antara para dewa dan para manusia atau disebut juga sebagai seorang oracle. Pythia atau juga bisa diartikan sebagai piton sejak saat itu jadi salah satu kata yang sangat umum dan populer yang digunakan di kalangan Yahudi klasik, di mana peradaban Kristen pada mulanya memaknai kata itu sebagai sebuah perbuatan menujum atau kemampuan meramal kejadian di masa depan. Sejumlah Alkitab dalam versi bahasa Inggris menerjemahkan kata gastromancy sebagai seorang perempuan yang punya roh di dalam tubuhnya, dan roh itu bisa berbicara atau meramal mengenai kejadian di masa depan. Ventriloquisme ini dulunya berkembang subur di kalangan masyarakat Semit, masyarakat Yunani, masyarakat Romawi, dan juga di peradaban Mesir kuno. Menurut seorang ahli yang bernama Stephen Connor, di dalam bukunya yang bertajuk A Cultural History of Ventriloquism, masyarakat pada zaman kuno menggunakan seni ini sebagai penghubung atau perantara antara orang yang masih hidup dan orang yang sudah mati. Pada saat itu, seni dan para pelaku ventriloquisme ini memang menduduki posisi yang sangat terhormat dan disegani. Para pendeta serta para biarawan di abad pertengahan perlahan berusaha merombak stigma masyarakat umum tentang bentuk seni ini, di mana praktik seni ini serta-merta dilarang arena dianggap bertentangan dengan ajaran agama Kristen pada saat itu. Seiring berkembangnya tradisi kekristenan, pelaku dari ventriloquisme ini dianggap sebagai penganut pagan dan kaum penyihir. Mereka banyak yang dihukum secara berat dan juga disiksa agar menghentikan praktik dari seni ventriloquisme ini. Kemudian ketika masuk pada abad 17, para ilmuwan di masa Renaissance secara berani menghantam balik semua perspektif dari para biarawan itu. Para ilmuwan itu berpendapat bahwa ventriloquisme itu tidak ada hubungannya dengan sebuah keyakinan atau praktik sihir manapun. Dari sanalah seni ventriloquisme ini mendapat tempatnya lagi. Bahkan semakin berkembang ke dunia hiburan panggung, dengan semakin banyaknya para pesulap di dalam sebuah rombongan sirkus yang juga kerap menampilkan para ahli ventriloquisme ini. Ventriloquist di dunia modern banyak memanfaatkan beragam jenis boneka di setiap pertunjukan mereka, dimulai dari karakter boneka yang berbeda-beda, hingga suara-suara yang juga berbeda-beda. Bentuknya pun juga sangat beragam. Ada yang berupa boneka anak laki-laki atau perempuan. Ada juga yang berupa boneka kerangka manusia. Ada juga yang berupa boneka hewan, hingga boneka dengan karakter hantu yang agak menyeramkan. Secara klasik, boneka ventriloquist banyak dibuat dari bahan kayu utuh, dengan teknik pembuatan boneka yang tergolong rumit serta butuh keahlian khusus. Namun, pada perkembangan zaman modern, boneka ini juga banyak diproduksi dengan menggunakan bahan-bahan yang lebih ringan dan tidak mudah rusak, seperti resin atau plastik khusus. Van Haven adalah sebuah museum yang ada di kota Kentucky, Amerika Serikat. Di dalam museum ini Anda bisa melihat beragam jenis boneka ventriloquist, dimulai dari boneka yang dibuat pada era klasik hingga era sekarang. Museum boneka yang satu ini punya koleksi boneka yang nyaris mencapai 1000 boneka ventriloquist, yang beberapa di antaranya nampak sedikit seram karena sudah termakan usia. Boneka-boneka itu banyak yang diposisikan duduk di atas sebuah kursi khusus. Maka dari itu, kesenian ventriloquism ini adalah warisan kebudayaan dunia yang patut kita apresiasi.